Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah lampu pada penerangan kendaraan ya, dari jenis-jenis lampu dan bagaimana dia sampai menghasilkan sebuah cahaya. Bisa Anda ketahui bahwa semua jenis kendaraan wajib adanya sebuah lampu sebagai penerangan. Di situ berfungsi sebagai penerangan maupun sebagai penunjuk arah ataupun sebagai tanda adanya sebuah bahaya dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis lampu pada sistem penerangan kendaraan itu adalah sebenarnya ada yang DC ataupun AC. Cuma untuk yang unit-unit yang menggunakan baterai, khususnya baterai konvensional, itu masih menggunakan DC, dimana kerja sebuah lampu DC itu mewajibkan adanya sumber arus, kemudian adanya sebuah balep, dimana sumber arus tersebut berasal dari baterai, di mana arus DC itu menghasilkan sebuah arus yang mempunyai polaritas yang tetap. Kemudian adanya balep yang di dalamnya ada sebuah filamen dan gas ya tentunya. Di dalam balep tersebut filamen berfungsi untuk media pengantar panas, yang kemudian panas tersebut akan menguapkan gas yang ada di dalam sebuah balep ataupun lampu, sehingga terjadi berpendaran cahaya. Nah, disinilah yang proses terjadinya cahaya. Kemudian jenis-jenis lampu pada sebuah kendaraan itu ada beberapa. Yang pertama diantaranya adalah silent beam. Tipe silent beam ini merupakan tipe lampu model lama. Mungkin generasi pertama ada sebuah lampu, dia antara balep, lensa dan reflektor, dia menjadi satu kesatuan. Dia belum mempunyai sebuah balep tersendiri, jadi dia masih satu kesatuan ya antara lensa, reflektor dan balep, plus di dalamnya langsung ada sebuah sebuah gas. Untuk lampu model ini biasanya digunakan untuk unit-unit yang sudah tua ya. Untuk unit yang sekarang sudah jarang yang menggunakan lampu model silent beam ini. Karena apa? Karena ketika filamen pada sebuah balepnya ini dia putus ataupun mati, maka dia harus mengganti esi, mengganti keseluruhan ya. Makanya sebagian besar yang masih menggunakan tipe-tipe ini dimodif, dia menggunakan yang headlamp tapi dengan balep halogen, tidak yang esi seperti ini. Terus kemudian adalah yang kedua, lampu halogen. Untuk lampu halogen ini dia mempunyai tungsten filamen dan gas halogen di dalamnya, dimana tungsten filamen ini dia sama fungsinya untuk menimbulkan panas, sehingga gas-gas yang ada di dalam balep dia akan terpancar, sehingga akan menghasilkan sebuah cahaya. Bisa Anda jumpai untuk tipe-tipe lampu yang seperti ini itu masih banyak digunakan di kendaraan-kendaraan mobil ataupun sepeda motor, dimana untuk lampu halogen yang tipe ini pencahayaannya lebih bagus dibanding dengan yang silent beam. Untuk yang tipe halogen atau disebut dengan singkatan H, itu sebenarnya berbagai macam model ya.
mulai dari H1, H3, H4, H7 dan seterusnya. Untuk yang sering kita jumpai pada kendaraan-kendaraan umum adalah H4. Untuk H1, H3 dan H7 sebagian menggunakan, tapi yang paling sering menggunakan adalah untuk truk-truk besar dan alat berat. Untuk tipe lampu ini ataupun tipe yang lain, ini ketika melakukan pemasangan harus diperhatikan. Critical point yang harus diperhatikan diantaranya adalah cara pemasangan. Yang pertama adalah dilarang atau haram hukumnya memegang sebuah kaca ataupun glass pada tipe lampu halogen tersebut. Kenapa diharamkan? Karena ketika kita memegang sebuah kaca ataupun glass pada H4, itu nanti akan tertinggal bercak seperti kita menempelkan tangan ke kaca-kaca rumah. Ketika kita mengaca itu nanti akan tertinggal seperti sidik jari, itu mengandung minyak, sehingga nanti ketika kita memegang glassnya itu nanti akan ada minyak menempel dan mempengaruhi dari panas yang tidak stabil. Jadi panasnya itu tidak merata, dalam artian temperaturnya tidak seimbang. Nah, disinilah yang menyebabkan, salah satu penyebab lampu H4 cepat mati. Kemudian lampu HID atau High Intensity Discharge. Lampu HID ini terdapat balas di dalamnya ya, dimana fungsinya untuk menstabilkan tegangan dan menaikkan tegangan hingga 20.000 volt, dimana bulbnya itu menggunakan gas xenon dan terdapat metal halidnya serta tabung pijar sebagai filamen, atau sebenarnya tidak ada filamen, dia ngomongnya tabung pijar ya. Lampu HID ini ya. Lampu HID ini berbeda dengan lampu halogen ya. Bulb lampu HID tidak mempunyai filamen. Sebagai gantinya, cahaya tercipta dari proses electrical discharge antara dua elektroda melewati sebuah tube ataupun kapsul yang mengandung gas xenon dan merkuri. Lampu jenis ini per wattnya menghasilkan cahaya 3-4 kali lebih terang dibanding dengan lampu halogen. Jadi ini 3-4 kali dari lampu halogen. Mungkin bisa Anda bayangkan lah, lampu halogen yang H4 itu yang motor-motor sekarang sudah segitu terangnya, dibanding dengan ini dia untuk HID itu masih lebih terang lagi 3-4 kalinya. Perlu diingat, untuk lampu HID ini memang menggunakan tegangan yang sangat tinggi, jadi memang di situ perlu beberapa komponen, jadi perawatan dan penggunaannya juga harus hati-hati ya, dan sedikit lebih rumit. Kemudian yang terakhir adalah ini bisa dikatakan lampu yang sangat efisien, yaitu lampu LED, light emitting dioda. Ini lampu yang luar biasa efisien dari segi daya yang diperlukan, terus temperatur yang dihasilkan, terus dari umurnya. Ini sangat bisa dikatakan inilah generasi yang terbaru untuk saat ini. Light emitting dioda atau sering disebut dengan lampu LED berbeda dengan lampu-lampu yang lainnya. Ini tidak mempunyai filamen ya, mengeluarkan cahaya dan tidak terlalu panas. Jadi temperaturnya dia lebih stabil, tercipta dan oleh pergerakan elektron di dalam material semikonduktor. Komponen utama di dalam LED adalah dioda itu sendiri. Dioda merupakan semikonduktor yang sangat sederhana sebenarnya.
Sebuah dioda terdiri dari n-type negatif charge particle, yang n-type-nya itu kemudian material yang diikat ke p-type material atau positif discharge particle dengan elektroda di setiap bagian. Susunan ini mengalirkan arus listrik hanya dalam satu arah, sehingga dia kontinu dalam satu arah plus min, seperti itu. Ini sangat luar biasa sekali ya. Mungkin pembahasan kali ini seperti Anda ketahui bahwa dari keempat tipe lampu yang kita ketahui yang ada pada sebuah kendaraan, itu tidak bisa dikatakan ini bagus, ini bagus, ini masih bagusan yang LED, masih bagusan yang HID. Itu sebenarnya pada prinsipnya mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tinggal bagaimana, seperti apa yang sekiranya Anda perlukan untuk aktual penggunaan di lapangan. Mungkin sekian dari saya pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.